Langkah pertama itu VSM dan Boylan. Jadi karena sebelumnya mendapatkan kode ini, saya coba gunakan untuk manual untuk VSM dan Boylan-nya karena di materi juga manual, tapi karena sudah menggunakan dataset yang lebih lengkap, jadinya saya gabungkan dengan pendekatan gabungan atau stratified sampling, filter panjang, dan query otomatis. Saya jalankan. Oke. Ini ada sebenarnya karena nanti terlalu panjang kan untuk menjelaskan tiap kode-kodenya. Jadi saya jelaskan untuk hasil dan interpretasinya. Dari VSM dan pilihan di atas, yang pertama itu menghasilkan ranking dokumen bertingkat skor. Ini. Nah, skor Gaussian similarity 0 sampai 1, sedangkan pilihan hanya mengasih contoh keputusan tingkat cocok atau tidak cocok. Ini yang perbedaan konsep paling besar antara dua model triple ini. Lalu pada query mengandung kata seperti mahal atau pelayanan, dokumen dengan label negatif justru naik ke ranking tertinggi. Nih, bukan kebetulan karena kata-kata tersebut memang lebih sering muncul pada keluhan sehingga menghubungkan konsep IR dengan konteks ini. Data. Ini untuk distribusi label positif, negatif, netral dari total dokumen 11.000. Oke, untuk query-nya ketiga, and or not untuk perintahnya didapat dari hasilnya di D1, D1, D5, D9, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9. Sedikit penjelasan. Kemudian langkah kedua ada teks processing, utama install sastra itu. Harusnya sudah bisa. Dari yang langkah pertama tadi menghasilkan 9 dokumen ada D1 sampai D9. Ini sebagai label negatif ya, seperti langkah satu tadi untuk hasil buat lalu hasil dan juga interpretasinya. Dari setiap dokumen ditampilkan sebelum dan sesudah diproses menyalakan D1, kurang lebih kalimatnya ini. Lalu ada di dalam contoh tadi ada kata ganti sayang, ada angka 4, lalu hilang di stop word atau bukan huruf, namun tidak tetap dipertahankan sebanyak 2 kali karena berperan penting menunjukkan data negatif. Untuk N gram itu satunya. Sudah saya selesai. Lalu di langkah ketiga itu ada term labeling supervise hari sama. Sebenarnya dokumen akan digunakan sampai di langkah terakhir. Jalankan. Didapat ada vocabulary ada 68, ACL, AFC, alhamdulillah sampai warga. Lalu untuk perbandingan TF untuk kata bagus muncul 2 kali CDP. 8, raw 2, log 1301, dan augmented di 1000. Eh, efek log TF terlihat pada jelas kata bagus ini. Muncul 2 kali tadi. Lalu untuk kata sinyal muncul di 2 kelas berbeda, R1 negatif dan D8 positif, sehingga nilai PM-nya tinggi.
Periode 4 ke 8. Dan bobot TF IGN-nya menjadi paling rendah dibanding firm lain di DP 101. 101. Artinya data ini kurang diskriminatif untuk membedakan sentimen sesuai prinsip IGN yang melakukan term yang tersebar merata ke banyak kelas. Lalu juga vocabulary tadi ya, ada 68 term yang ditemukan dari yang sebelumnya adalah 46 pada langkah sebelumnya. Ini juga sama untuk penjelasan sedikit. Lalu di langkah keempat, term weighting supervise saya jalankan. Karena di sini ada 4 langkah, yaitu 21 LSA, lalu PPMI, dan juga matrix. Oke, langsung saja ke hasil. PM25 untuk query sinyal bagus, dokumen D8 positif menjadi peringkat 1. Kerabosan juga ada di peringkat 1, dan hujan macet karena ada tiga query yang digunakan. Pada dokumen 9 ini untuk word to fact skala skip kecil dan PS besar. Terlalu mirip dengan sinyal adalah kata-kata yang kebetulan berdekatan posisinya. Ini untuk top 8 pasangan PTNI yang kanan dan kiri. Oke, ini untuk langkah selanjutnya. Untuk word tadi ya, waktu lumayan lama. Oke, ini hasilnya. Demonstrasi kode, capsize ada 68, paling mirip sinyal versinya. Berikut lalu demonstrasi hasil bermakna. Capsize dari 2385. Paling mirip, bagus, dan juga mahal. Oke, untuk langkah yang kelima ada KNN dan NF bias. Sudah saya jelaskan. Untuk hasilnya sendiri, karena ini ada kajian A dan B, jadi langsung saja untuk query sinyal bagus sekali KNN. Tiga tetangga terdekat. Ada positif, negatif, negatif. Itu untuk kata-katanya. Untuk prediksi KNN-nya negatif. Dan untuk net bias-nya ada positif. Oke. Ini juga ada cross validation. Ya, kurang lebih itulah. Jalankan. Mungkin saya pipeline dan data set KNN untuk akurasinya dan net bias akurasi sekian. Lalu ini yang cross validation tadi untuk kembali angka. Ketiga akurasi 5, 7, 9, 11. Antar base 9 dengan akurasi 0,8. Ini penjelasan sedikit. Ini terakhir ada langkah 6, adalah evaluasi klasifikasi. Karena masih jalan. Di sambil tunggu karena hasilnya itu
Sebenarnya untuk akurasi keseluruhannya bias pada tes set resmi adalah 60%. Precision tertinggi ada di kelas positif 0,748, namun resultnya justru paling rendah. Artinya model cenderung pelik memprediksi positif sehingga banyak dokumen positif sebenarnya justru diprediksi sebagai kelas lain. Sebaliknya, rekor negatif sangat tinggi, 0,848, karena kelas ini paling dominan di data lagi. Pola ini konsisten dengan temuan di langkah 5 tentang efek data imbalance terhadap performa model. Oke, itu ya. Ini untuk hasilnya dan akurasi. Ini lanjutan karena teks clustering untuk data preparation dengan data SMS yang sentimen. Oke, untuk data preparation itu total dari 12.260 dokumen digabung, lalu diambil sampel, seimbang 500 dokumen per kelas sentimen, positif, negatif, netral, sehingga total 1.500 dokumen meniru pola sampling atau kategori yang lazim dipakai pada modul clustering type yang sama seperti langkah di dua. Lalu ada untuk kelompok A, WDF only dulu. Itu untuk dilakukan pemindahan scan K2, K sama dengan 2 sampai 30 memakai elbow method dan skor untuk commit, lalu clustering lengkap jalannya pada K3 sesuai jumlah kelas sentimen asli atau ground. Dan pada kelas dengan silot tinggi K29. Masih jalan. Pada K3 atau tabel kontingensi menunjukkan satu klaster menjadi cat all, berisi 977 dokumen, dominasi negatif dan netral. Sedangkan dua klaster lain lebih kecil, itu 298 dan 233 dokumen. Klaster tidak terbentuk rapi, sesuai tiga level sentimen, melainkan lebih dipengaruhi oleh kesamaan topik atau kata. Ya, ini tabel kontingensi. Untuk kelompok B, itu TFIDF, LSA, jalankan. Oke, ya. Hasilnya adalah analisis berapa varian yang bisa dijelaskan oleh berbagai jumlah komponen LSA, yaitu 50 komponen, menjelaskan 19,01 varian, 100 komponen, 100 komponen, itu menjelaskan 30,40%, hingga 500 komponen, kemudian dilakukan read, hasilnya 76,42%. Dibandingkan kelompok A, AWS memperbaiki metrik internal secara substansial. Hasil naik hampir 9 kali lipat dan Davis Baldwin Index membaik sekitar 45%. Sementara itu metrik eksternal ARI Puritai juga membaik, namun lebih moderat perbandingannya. Oke, mungkin kurang lebih itu ya. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi lintas kelompok dari tabel perbandingan A, PSB, konfigurasi, algoritma. Tabel perbandingan nasional PSB pada K3 menegaskan bahwa konfigurasi terbesar keseluruhan adalah Cummins dengan TFIDF, Max,
fitur sama dengan 5.000 pulsa LSA, komponen 50, metrik internal jauh lebih baik, yang metrik eksternal juga sedikit lebih baik dibandingkan PDF only saja. Ini untuk part yang terbaik. Oke, lalu terakhir itu ada visualisasi. Ini langkah terakhir. Dan kesimpulan di visualisasi, scatter plot 2D dari 2,5 pertama yang menjelaskan 1,58% dari total karya. Dan kecil karena presentasi sampai finansial memakai 50 komponen bandingnya 2. Jadi itu secara visual plot yang diwarnai berdasarkan klaster hasil kami menunjukkan 3 kelompok yang cukup terpisah secara masing-masing. Dengan plot yang diwarnai berdasarkan sentimen asli jauh lebih bercampur bentukan tinggi. Mengonfirmasi secara visual temuan numerik bahwa klaster tidak selaras berarti dengan sentimen melainkan dengan topik. Ini untuk proyeksi LSA diwarnai berdasarkan klaster kelompok B dan ini sentimen asli. Ini histogramnya. Menunjukkan pencapaian yang relatif rata konsisten dengan ukuran 3 klaster kelompok B yang cukup seimbang dan jauh lebih merata dibanding kelompok A yang memiliki 1 klaster gap all dominan. Kemudian dari kesimpulan umum atau untuk penutup ya dari beberapa penjelasan di atas, masih kurang sempurna dan masih di tahap belajar juga untuk mulai tugas. Ini mungkin untuk kesimpulan umumnya adalah VSM memberi skor tertinggal dengan builan bersifat biner. Berproses reprocessing yang tepat untuk data sentimen harus mempertahankan kata negasi karena menghapusnya bisa membalik mana kalimat. Pembobotan supervise, DM memakai label kelas untuk menilai daya diskriminasi itu. Sedang pembobotan unsupervised bergantung pada statistik kemunculan kata. Lalu evaluasi berklasifikasi harus mempertimbangkan distribusi bus asli. Yang terakhir adalah text clustering. Data analisa terbukti memperbaiki kualitas cluster secara signifikan dari sisi metrik internal. Namun ditemukan bahwa cluster yang terbentuk lebih mencerminkan topik pembicaraan. Kemudian kurang lebih untuk sampaian dari langkah-langkah di atas untuk dan di pendekatan kali ini saya mengambil untuk SMSA. Kurang lebih itu jika ada kekurangan atau mungkin kesalahan dalam kode, lalu hasil dan penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.